Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat terus dimanapun kalian semua berada. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanifi Afar Dipangesti dari kelas 5D PGSD Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek ujian tengah semester pada mata kuliah Pengelolaan Kelas di SD yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Agus Buharam MPD dan Ibu Wina Mustikati MPD. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan seorang pendidik dalam manajemen kelas atau pengelolaan kelas, disertai dengan contoh-contoh konflik atau masalah berikut dengan solusinya. Sebelumnya, jangan lupa di like dan di komen videonya. Selamat menyimak. Saat melakukan manajemen atau pengelolaan kelas, seorang tenaga pendidik atau seorang guru tentunya harus memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh. Kali ini saya akan membaginya menjadi dua faktor yang cukup mempengaruhi bagi seorang guru dalam keberhasilannya pada proses pengelolaan kelas. Secara umum ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri masing-masing siswa itu sendiri, seperti pada masalah emosi, masalah pikiran, dan masalah perilaku yang berasal dari dalam diri siswa ketika berada di dalam suatu kelas tersebut. Nah, apa aja sih yang menjadi faktor internal dalam pengelolaan kelas ini? Misalnya ketika kita bicara mengenai masalah emosi, setiap siswa itu memiliki emosi yang berbeda-beda dan dalam waktu yang berbeda-beda pula. Berbagai faktor lain pun juga dapat mempengaruhi keadaan emosi siswa ketika dalam kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Maka penting sekali bagi seorang pendidik atau bagi guru untuk dapat memelihara dan atau juga membangun emosi positif sebelum pembelajaran itu dimulai. Misalnya, sebelum pembelajaran dimulai, kita dapat memulai kegiatan belajar dengan berdoa terlebih dahulu. Dengan memulainya dengan doa, saya percaya itu akan membangun emosi positif dari setiap individu. Selanjutnya juga kita dapat dengan memulai pembelajaran dengan membicarakan hal-hal yang menyenangkan bagi siswa sebelum kita nantinya akan berlanjut ke dalam inti pembelajaran. Tidak hanya mengenai masalah emosi pada setiap siswa, tetapi pikiran setiap siswa pun ternyata demikian. Pada suatu waktu, siswa dapat memiliki konsentrasi penuh dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Tetapi di waktu lain juga terkadang siswa dapat kehilangan konsentrasinya untuk belajar. Nah, kadang pikiran siswa itu masih berada di luar kelas. Ini dipengaruhi oleh berbagai macam hal, misalnya seperti ada pembicaraan atau kegiatan yang belum diselesaikan oleh siswa. Tentunya hal ini menjadi salah satu hal yang mengganggu pikiran siswa untuk berkonsentrasi dalam belajar. Maka di sini sangat penting bagi guru untuk menjaga pikiran siswa agar tetap optimal belajar, agar tetap kondusif dalam pembelajaran. Bagaimana caranya guru agar dapat memanfaatkan atau dapat menerapkan metode dan strategi yang cocok untuk siswa untuk mengarahkan pikirannya agar dapat kembali belajar dengan optimal. Faktor terakhir dari faktor internal yaitu mengenai masalah perilaku atau kepribadian dengan ciri khasnya masing-masing. Ini membuat siswa berbeda dengan siswa lainnya secara individual. Tentunya kita tahu tidak akan kita temui, tidak akan kita jumpai siswa yang memiliki karakteristik yang sama atau kepribadian yang sama.
Perbedaan secara individual ini disebabkan dari beberapa aspek, yaitu dari perbedaan biologis, perbedaan intelektual, dan juga perbedaan psikologisnya. Selanjutnya yaitu mengenai faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berhubungan dengan masalah yang berasal dari luar masing-masing siswa itu sendiri. Misalnya seperti suasana lingkungan belajar. Suasana lingkungan belajar itu dapat berupa kelas ataupun tempat lainnya yang biasanya digunakan untuk kegiatan belajar. Nah, suasana lingkungan belajar ini harus dibuat kondusif sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan secara efektif. Ketika kita berada di dalam ruangan kelas, tentunya ventilasi udara harus dibuat dengan baik sehingga dapat terjadi pertukaran udara dan tidak cepat membuat kelas itu menjadi gerah. Dan juga kita harus memperhatikan keramaian di sekitar lingkungan ruangan belajar. Keramaian berlebihan itu juga dapat mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar. Setiap siswa juga perlu diatur dalam penempatannya. Hal ini khususnya untuk siswa kelas rendah di SD, di mana siswa yang memiliki fisik lebih kecil agar ditempatkan di bagian depan. Begitu juga dengan siswa yang memiliki hambatan dari pendengarannya ataupun penglihatannya. Sebaiknya mereka ditempatkan di area depan kelas sehingga pada nantinya mereka dapat menerima informasi dengan mudah, melihat dan juga mendengarkan apa yang dilakukan baik itu oleh siswa ataupun oleh guru di depan kelas. Selanjutnya, di dalam kelas biasanya terjadi pembelajaran dengan setting kelompok atau pembelajaran secara berkelompok. Pada hal ini, guru harus dapat memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok belajar secara sedemikian rupa sehingga pada nantinya masing-masing siswa mendapatkan pilihan kelompoknya yang terbaik untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu, pengelompokan siswa yang kurang tepat juga ini tentunya akan menimbulkan masalah sehingga nantinya akan mengganggu dan juga menyulitkan pada pengelolaan kelas itu sendiri. Faktor eksternal yang terakhir yaitu masalah jumlah siswa di kelas yang mewarnai dinamika kelas. Semakin banyak jumlah siswa dalam suatu ruangan atau dalam suatu kelas, tentunya akan cenderung menimbulkan konflik atau masalah dalam kelas tersebut. Tapi sebaliknya, ketika dalam suatu kelas tersebut jumlah massa siswanya lebih sedikit, tentunya ini akan cenderung mengurangi timbulnya konflik atau masalah dalam kelas tersebut. Nah, itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang guru dalam manajemen kelas atau dalam pengelolaan kelas. Berbicara mengenai konflik dalam proses kegiatan belajar mengajar, bagi seorang guru tentunya seringkali kita ini dihadapkan dengan kondisi kelas yang berubah-ubah. Terkadang kita dapat membuat kelas itu menjadi sangat kondusif, tetapi ada kalanya juga kita dihadapkan dengan kondisi kelas yang kacau atau tidak kondusif. Nah, apa saja sih contoh-contoh masalah atau contoh konflik yang sering ditemui pada kelas yang tidak kondusif ini? Mengobrol saat guru sedang mengajar. Penyebabnya bisa jadi karena ada masalah yang belum terselesaikan. Bisa jadi pula karena siswa merasa bosan dengan metode pengajaran guru, sehingga siswa mencari pelarian pembahasan dengan cara mengobrol. Masalah mengobrol saat guru mengajar dapat diselesaikan dengan kita memberi teguran kepada siswa. Bisa juga diselesaikan dengan cara mencari metode-metode mengajar yang baru, sehingga murid akan merasa tertarik untuk mendengarkan penjelasan dari guru.
Selanjutnya, siswa yang tidur di dalam kelas. Banyak penyebab pada hal ini. Bisa jadi siswa tersebut mengantuk dikarenakan dia membantu orang tua sampai malam hari. Tetapi memungkinkan juga siswa tersebut menyaksikan acara televisi hingga larut malam. Solusi yang mungkin dicapai antara lain dengan memberikan batasan waktu kepada siswa untuk istirahat agar pagi harinya siswa sudah siap menerima ilmu. Selanjutnya, siswa yang berkelahi di dalam kelas. Biasanya, saling ejek dan saling berebutan sesuatu menjadi masalah alasan terjadinya pertengkaran pada siswa. Memberikan nasihat secara halus dan mendamaikan siswa merupakan cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi siswa SD biasanya cenderung lebih cepat melupakan permasalahan pertengkaran di antara keduanya. Nah, itu tadi pembahasannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan dalam memanage kelas atau dalam pengelolaan kelas dengan contoh berikut solusinya. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak kalian berupa like dan komentar. Bisa juga kalian boleh banget untuk melengkapi isi materi di atas. Terima kasih sudah menonton dan sudah